warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita memulai untuk membaca doa dulu agar ilmu yang kita dapat berkah. Mari yuk sama-sama kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Baik, langsung saja kita mulai materinya. Adapun materi kita yaitu sumber-sumber hukum Islam. Sumber-sumber hukum Islam ada 3. Yang pertama yaitu ada Al-Quran, yang kedua ada hadis, dan yang ketiga ijtihad. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Al-Quran? Al-Quran yaitu merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang berbahasa Arab. Kemudian hadis yaitu segala berita yang bersumber dari Nabi Muhammad, baik itu berupa ucapan, perbuatan, takrir, atau persetujuan Nabi, serta penjelasan sifat-sifat Nabi. Dan yang terakhir itu ada ijtihad. Ijtihad mengarahkan tenaga dan pikiran dengan sungguh-sungguh untuk menyelidiki dan mengeluarkan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis dengan syarat-syarat tertentu. Tadi kan udah macam-macam sumber hukum Islam, tadi ada 3. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada hadis, dan yang ketiga ada ijtihad. Kemudian kita masuk apa kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Adapun kedudukan Al-Quran yaitu sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Fungsinya sebagai petunjuk atau pedoman umat Islam dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kedua, fungsi hadis. Fungsi hadis ini ada 3. Yang pertama, mempertegas dan memperkuat hukum-hukum yang telah ada dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, menjelaskan, menafsirkan, dan merinci ayat-ayat Al-Quran yang masih umum dan samar-samar. Yang ketiga, mewujudkan suatu hukum atau ajaran yang tidak tercantum dalam Al-Quran, tapi tidak bertentangan dengan Al-Quran. Kemudian yang terakhir itu ada ijtihad. Fungsi dari ijtihad ini yaitu menetapkan hukum sesuatu yang tidak ditemukan dalil hukumnya secara pasti di dalam Al-Quran dan hadis. Baik, setelah yang Ibu jelaskan tadi, kira-kira ada yang ingin dipertanyakan? Ada, Bu. Yuk, siapa namanya? Ulpa, Bu. Silakan Ulpa, apa pertanyaannya? Sebutkan dan jelaskan tingkatan hadis menurut para ulama. Baik, kita kan sudah menjelaskan macam-macam sumber hukum Islam ada 3, Al-Quran, hadis, dan ijma. Yang Ulpa tanyakan tadi, sebutkan yang tentang mengenai hadis, sebutkan dan jelaskan tingkat hadis menurut para ulama. Iya. Tingkat hadis menurut para ulama itu ada 3. Yang pertama hadis sahih. Hadis sahih itu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil dan sempurna ketelitiannya. Jadi di sini sanadnya bersambung sampai Rasulullah dan tidak memiliki cacat. Kemudian ada hadis hasan. Hadis hasan ini yang diriwayatkan oleh perawi yang adil dan tetapi kurang teliti. Sanadnya bersambung sampai Rasulullah, tidak memiliki cacat dan tidak berlawanan dengan orang yang lebih terpercaya. Dan yang ketiga ada hadis dhaif. Hadis dhaif ini hadis yang tidak memiliki syarat-syarat hadis sahih dan juga tidak memenuhi syarat-syarat hadis hasan. Jadi perbedaannya di hadis sahih ini hadisnya. Jadi perbedaan hadis antara 3 hadis ini, hadis sahih dan hadis hasan. Kalau hadis sahih itu dia sempurna ketelitiannya. Kemudian kalau hadis hasan itu dia
sempurna, adil, tetapi dia kurang teliti. Yang sahih tadi teliti, yang hasan kurang teliti. Dan yang daif itu memenuhi syarat-syarat hadis sahih dan juga dia tidak memenuhi hadis sahih dan hadis hasan. Kira-kira bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Baik, yang lain ada yang ingin dipertanyakan? Oke, siapa namanya? Hayati. Silakan, apa yang ingin ditanyakan? Sebutkan syarat melakukan istihad. Oh, syarat-syarat untuk melakukan istihad ya. Baik, syarat yang pertama itu kita harus menguasai dan mengetahui arti ayat-ayat hukum yang terdapat dalam Al-Quran, baik itu menurut bahasa maupun syariah. Yang kedua syaratnya kita harus menguasai dan mengetahui hadis-hadis tentang hukum, baik menurut bahasa maupun syariah. Yang ketiga, kita harus mengetahui naskah dan mansukh dari Al-Quran dan hadis. Dan yang keempat, kita mengetahui permasalahan yang sudah ditetapkan melalui ijma' ulama. Yang kelima, kita mengetahui qiyas dan berbagai persyaratannya. Selanjutnya, kita juga harus mengetahui bahasa Arab dan berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan bahasa serta sebagai problematikanya. Kemudian kita harus mengetahui ilmu usul fikih. Dan yang terakhir, kita harus mengetahui tujuan syariat secara umum. Udah, kira-kira ada yang ingin dipertanyakan lagi? Tidak ya? Udah. Oke. Mungkin hanya di pagi hari ini hanya ini materi kita. Baik, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, kita tutup materi kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.